Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dewi di channel Dewi Indria O. Kali ini kita akan membahas tentang sunah-sunahnya wudhu. Ada banyak video pembelajaran lain di channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman di akun Dewi Indria O. Apa saja sunah-sunah wudhu? Macam-macam sunah wudhu. Ada 11. 1. Bersiwak. 2. Membaca bismillah. 3. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudhu. 4. Menggabungkan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan segenggam air sebanyak 3 kali. Yang kelima, berkumur dan menghirup air dengan sungguh-sungguh bagi yang tidak berpuasa. Yang keenam, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang ketujuh, menggosok-gosok semua anggota wudhu. Yang kedelapan, membasuh 3 kali dan melebihi bagian yang wajib dibasuh. Yang kesembilan, berhemat menggunakan air wudhu. Yang kesepuluh, berdoa setelah wudhu. Yang terakhir, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, bersiwak. Apa itu bersiwak? Nah, ini adalah salah satu gambar contoh bersiwak. Siwak adalah alat pembersih gigi dan mulut dari kayu yang memiliki serabut sebagai sikatnya. Jadi zaman dahulu tidak ada sikat gigi dan odol, tapi memakainya siwak. Tapi insya Allah manfaatnya sama seperti odol dan sikat gigi yang sekarang kita pakai. Dalam sebuah hadis, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Ya, jadi kalau bisa sebaiknya setiap hendak sholat itu disunahkan untuk bersiwak. Nah, zaman sekarang kita menggunakan sikat gigi dan odol atau pasta gigi ya. Jadi, walaupun sekarang sudah tidak ada siwak, ya, tapi masih bisa dibeli kok di supermarket dan toko-toko lain masih ada yang berjualan siwak. Kalau teman-teman mau pakai yang itu, beli itu boleh. Intinya, sebelum berwudu, apalagi sebelum sholat, kita siwak dulu atau gosok gigi dulu karena hukumnya sunnah. Jadi, karena hukumnya sunnah, sebaiknya kita tidak meninggalkan siwak tersebut karena bisa mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi karena kita sudah mengamalkan sunnah Nabi. Dan pastinya bermanfaat buat kesehatan gigi dan mulut kita. Yang kedua, nih ada gambar odol, toothpaste atau sikat gigi yang sebelah kanan ada mulut gigi itu namanya siwak, kayu-kayu berserabut. Yang kedua, membaca bismillah. Seperti pada video yang lain tentang niat wudhu. Nah, ini teman-teman juga membaca bismillah. Berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Penjelasan tentang bismillah sebelum berwudu yaitu 1. Bismillah sebelum berwudu artinya saya berwudu dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, hendaknya membaca bismillah pada saat memulai atau sebelum memulai membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Tidak mengapa membaca bismillah dan berwudu di dalam kamar mandi yang terdapat tempat buang air, tapi dalam hati
saja. Ya, jadi tidak perlu membaca yang panjang-panjang, nawaitu dan lain-lain. Hanya cukup bismillah. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali pada awal wudhu. Dalam hadis riwayat Utsman bin Affan, saat mengisahkan tata cara berwudu, Nabi Muhammad melakukan atau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi pertama kan telapak tangan 3 kali. Hal-hal yang perlu diingat saat membasuh kedua telapak tangan yaitu jika kedua telapak tangannya bernajis, maka harus dibersihkan dulu, harus disucikan dulu sebelum mulai berwudu. Terus tidak boleh buru-buru ketika membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, prakteknya adalah tidak hanya membasahi kedua telapak tangan saja, tetapi harus juga menggosok-gosok punggung telapak tangan dan menggosok sela-sela jari-jari tangan. Kedua jari tangan pastinya karena sela-sela ya. Yang keempat, hal itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Yang keempat, menggabungkan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan segenggam air sebanyak 3 kali. Jadi, sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid saat dia mengajarkan wudhu Rasulullah, bahwa Nabi berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dari 1 genggam tangan dan beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Dalam hal ini terdapat beberapa hal penting, yaitu karena jelas-jelas menggabungkan kumur dan menghirup air, maka disunahkan kita tidak memisahkan di antara berkumur dan menghirup hidung. Kita juga perlu berlatih menghirup air ke hidung, walaupun awalnya akan tersedak, awalnya akan sakit, tapi insya Allah lama-lama kalau sudah terbiasa, sudah enakan di hidungnya. Ya, tidak cukup hanya memasukkan air ke mulut, namun juga dengan menggerak-gerakkan air di dalamnya. Maksudnya dihirup dan dibersihkan hidungnya. Berlatihlah melakukan keduanya dengan menggunakan telapak tangan saja. Ya, jadi mulai sekarang harus berlatih berkumur dan menghirup air dengan telapak tangan sekaligus. Jika belum bisa, maka boleh menggunakan 2 telapak tangan untuk berkumur dan menghirup air ke hidung. Jadi awal-awal teman-teman boleh mengambil airnya 2 telapak tangan, ya kan? Tapi kalau lama-lama 1 telapak tangan saja. Yang kanan. Berkumur dan menghirup air dengan sungguh-sungguh bagi yang tidak berpuasa. Ini masih lanjutan yang tadi, berkumur dan menghirup air. Ya, Nabi Muhammad bersabda, hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Jadi, kalau kita sedang berpuasa, berkumur dan menghirup airnya cukup biasa saja. Nggak perlu sampai masuk ataupun sengaja dipaksakan. Karena berwudu saat berpuasa bukan berarti tidak menghirup air ke hidung, namun tetap menghirup dengan ringan. Sekiranya air sudah sedikit masuk ke hidung, ke ujung hidung, maka sudah cukup lalu disemprot. Apabila terlalu keras, menghirupnya khawatirnya akan membatalkan puasa nantinya. Yang keenam, mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Setiap kegiatan apapun kita mendahulukan yang kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan anggota badan yang kanan dalam memakai sandalnya, dalam melangkah berjalan, bersuci, dan dalam segala urusannya. Jadi kita juga harus mengikutinya karena sesuai dengan hadis riwayat muttafaq alaih. Ingat, semuanya dimulai dari kanan. Kecuali apa? Kecuali ketika masuk toilet.
Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana adab masuk ke kamar mandi, ada juga videonya di channel ini ya. Itu ketika masuk kamar mandi tak menggunakan kaki kiri. Selain kamar mandi, semuanya kanan. Yang perlu diperhatikan ketika mendahulukan yang kanan, yaitu ketika berwudu, semua anggota wudu semuanya sebelah kanan dahulu, baru yang kiri. Kalau misalnya pada saat membasuh kedua telapak tangan, maaf, kedua tangan sampai siku, maka teman-teman tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Apabila ada yang memulai dari anggota wudu sebelah kiri, tetap sah, namun kurang bagus dalam wudunya. Karena sebelah kanan ini itu lebih disunahkan. Ya, itu ada berikutnya yang ketujuh adalah menggosok-gosok semua anggota wudhu. Nabi kita Muhammad SAW diberi 3 mud air. Kemudian beliau menggosok kedua tangannya. Jadi, berarti saat kita berwudu, kita tidak hanya membasahi anggota wudu saja, namun juga sebaiknya digosok-gosok juga. Jadi jangan cuma ciprat-ciprat-ciprat, tapi harus digosok biar lebih afdol. Yang kedelapan, membasuh 3 kali dan melebihi bagian yang wajib dibasuh. Maksudnya adalah kan tadi di awal sudah 3 kali. Nah, sekarang dilebihkan. Misalnya nih, pada saat mencuci tangan dari ujung jari sampai ke siku. Tapi teman-teman sebaiknya karena ini ada melebihi bagian yang wajib dibasuh, maka teman-teman boleh sampai di atasnya siku banget. Asalkan tadi bajunya harus sudah dilipat dahulu jika lengannya panjang sehingga tidak membasahi baju. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cahaya seorang yang beriman akan sampai di mana sampainya air wudhu. Ya, ada lagi dasarnya adalah hadis riwayat Utsman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu dengan membasuh 3 kali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berwudhu membasuh kedua tangan beliau sampai membasuh kedua lengan atas beliau, membasuh kedua kaki dengan sampai membasuh kedua betis beliau. Jadi ketika tangan sampai ke kedua lengan sampai ke atas siku, ketika kaki sampai di betis. Itu yang dilakukan Nabi. Maka kita pun sebaiknya mengikuti karena ini semuanya sunnah. Hadis riwayat Muslim. Berhemat menggunakan air wudhu. Jadi kita tidak boleh boros-borosan menggunakan air. Sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi Muhammad berwudhu dengan menggunakan air 1 mud. Hadis riwayat Nasai. Jadi, kita tidak boleh menggunakan air melebihi kebutuhan berwudu. Apalagi sampai kita membuang-buang air, menyanyiakan air dalam setiap wudu. Kalau bisa, ketika membuka keran itu tidak usah sampai full mentok kerannya ya. Cukup air keluar secukupnya saja, sehingga tidak terbuang sia-sia. Ini juga menunjukkan bahwa agama kita, yaitu agama Islam, secara tidak langsung memerintahkan kita untuk memelihara kelestarian lingkungan, yaitu hemat air. Yang 10, berdoa setelah selesai berwudu. Sudah hafal teman-teman? Jika teman-teman belum hafal, ada juga tentang praktek wudhu dan doa setelah wudhu di channel ini. Teman-teman bisa mencari dalam playlist berwudhu. Doanya kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Semoga teman-teman hafal ya doanya ya. Karena ini sunnah, sebaiknya kita baca setelah wudhu, setelah keluar dari kamar mandi.
Yang ke-11, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, jika teman-teman sudah selesai wudhu, teman-teman boleh sholat 2 rakaat. Niatnya dalam hati apa? Tinggal niat aja. Saya sholat 2 rakaat setelah wudhu. Barang siapa berwudhu sebagaimana wudhuku, lalu sholat 2 rakaat, sedangkan dia tidak berkata-kata dalam hati ketika melakukannya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, manfaatnya luar biasa. Kita diampuni dosa-dosa yang telah lalu, maka kita, apalagi bagi Ikhwan, laki-laki yang sedang menunggu jamaah, menunggu qomat sholatnya, boleh langsung sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu saja materi hari ini. Jazakumullah khair. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Silahkan di-share buat kepentingan teman-teman. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.